Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herun Martisna Sahra dengan NIM 702012121098, kelas Kesehatan Masyarakat A dengan dosen pengampu Ibu Yusma Indah Jayadi SGZ MKes. Baiklah, saya akan membawakan materi yaitu karbohidrat. Adapun materi yang akan dibahas kali ini yaitu fungsi karbohidrat, klasifikasi karbohidrat, kecukupan karbohidrat akibat kekurangan dan kelebihan, serta jenis pangan sumber karbohidrat. Karbohidrat. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus empiris total CH2ON. Struktur molekul karbohidrat terdiri dari hidrogen, karbon, dan oksigen, di mana hidrogen itu berwarna abu-abu, karbon berwarna biru, dan oksigen berwarna merah. Dapat dilihat dari gambar di samping. Selanjutnya yaitu fungsi karbohidrat. Yang pertama itu sumber energi, metabolisme, dan menyimpan energi. Yang kedua, komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda. Yang ketiga, bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa, masing-masing dihubungkan oleh ikatan N-glikosidik untuk basa purin dan pirimidin. Yang ketiga itu fitur integral dari banyak protein dan lipid, glikoprotein dan glikoplipid, terutama di membran sel, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul target. Fungsi karbohidrat menurut Sinclair, Leonor, D. dan Saralong tahun 2007. Yang pertama, cadangan glikogen. Yang kedua, kerja protein cadangan. Yang ketiga, efek antiketogenik. Yang keempat itu kerja hati. Yang kelima, sistem saraf pusat. Adapun klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu simpel dan kompleks. Di mana simpel itu sendiri yaitu monosakarida. Monosakarida terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan disakarida itu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Selanjutnya yaitu kompleks. Kompleks itu terdiri dari polisakarida, di mana polisakarida yaitu starches, fibers, dan glikogen. Kecukupan karbohidrat. Angka kecukupan gizi AKG 2013 dapat dilihat pada gambar. Nilai referensi diet internasional yang paling baru dewasa dan anak-anak, asupan karbohidratnya itu 45-60% total energi. Kelebihan karbohidrat. Banyak mengandung gula bebas, resiko penimbunan lemak berlebihan, dapat menyebabkan overweight dan obesitas. Yang kedua itu asupan kaya akan pula bebas dan fatty yang dicerna dengan cepat. Trigliserida tinggi dan lipoprotein dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Diet tinggi, sukrosa, resistensi insulin meningkat, obesitas dapat menyebabkan obesitas beresiko DM tipe 2. Konsumsi gula melebihi 4 kali per hari atau di atas 15-20 kg per orang per tahun. Atau biasa juga lebih dari 40-55 gram per orang. Dapat menyebabkan karies pada gigi. Adapun kekurangan karbohidrat yaitu karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem syaraf pusat, termasuk juga untuk kerja otak. Kadar glukosa darah yang sangat rendah merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Yang selanjutnya itu glikogen. Hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis, sintesis glukosa atau dari
precursor non-karbohidrat, misalnya protein dan lemak, penyusun otot dan lapisan lemak di bawah Di bawah misalnya itu gizi kurang, gizi buruk, marasmus, dan kwashiorkor. Adapun tanda klinis anak gizi buruk, yaitu marasmus, tampak sangat kurus, tulang terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis, sangat sedikit sampai tidak ada, pakai celana longgar baggy pants, percekung, iga ambang, sering disertai peni infeksi, diare, umumnya kronis berulang atau TBC, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, tanda klinis anak gizi buruk, marasmik atau kwashiorkor. Campuran dari beberapa gejala klinis marasmus, sangat kurus, berat badan atau tinggi badan kurang dari 3 sampai dengan, dan kwashiorkor disertai dengan edema yang tidak mencolok pada kedua punggung kaki. Selanjutnya yaitu jenis pangan sumber karbohidrat. Kamus Gizi Men dan Tuswell tahun 2012. Yang pertama itu beras, kedua jagung, gandum, barley, oat, rye, millet, sorghum, umbi-umbian, contohnya itu seperti kentang, singkong, ketela rambat, kentang manis, dan talas. Selanjutnya tebu dan gula bit, sereal, dan lain-lain. Adapun perbedaan gram karbohidrat dan indeks glikemik. Gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.